Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagi kamu bangkai, darah, daging babi maksudnya, dan binatang yang ketika disembelih disebutkan selain nama Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa untuk memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ashabul fadilah, para alim, ulama, para asatid, para sepuh, bini sepuh segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati dan semoga dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentu kita harus bersyukur kepada Allah atas rahmat, nikmat iman Islam kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita umur yang panjang untuk beribadah, kemudian keluasan rezeki yang halal yang barokah untuk menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula rasa terima kasih kita kepada Allah.
kepada Rasulullah maksud saya, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan rahmat Allah kita istiqomah untuk membaca salawat dan salam kepada beliau. Semoga dengan rahmat Allah kita bisa ittiba'us sunnah beliau. Dan semoga kita semua termasuk dari golongan yang mendapatkan syafaatil uzma, pertolongan dari Rasul kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sedikit saya ingin mengupas masalah umur dan usia. Ada yang tahu Pak bedanya umur dan usia? Sama saja gitu? Ya enggak. Poinnya usia itu adalah bagaimana kita menggunakan waktu kita. Tapi belum tentu usia itu di situ banyak kebaikan. Ini yang saya baca, yang saya dengarkan dari Pak Quraish Shihab, Profesor Quraish Shihab. Jadi kalau usia itu beda lagi. Kalau umur itu beda lagi. Umur itu kan sama dengan, asal katanya sama dengan takmir. Takmir apa artinya? Yang memakmurkan. Ya, bukan hanya mengurus, Pak, tapi memakmurkan. Nah, ya kalau memakmurkan ya di situ berarti mengurusnya. Memakmurkan untuk apa? Bukan bikin rame, bukan, tapi di situ rumah Allah dihidupkan dengan zikrullah, dengan semua hal yang mengajak kepada Allah. Nah, umur kita ini berapa? Jangan bilang umur saya sekian, belum tentu. Umur kita ini maksudnya seberapa banyak kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan selama waktu yang Allah berikan kepada kita. Makanya ketika usia 40 tahun, nah itu kan ada doanya itu di Al-Quran itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Terus begitu. Jadi kalau sudah umur 40 tahun itu doanya itu tadi. Ya Allah, jadikan hambamu ini tergolong dari orang yang bersyukur, yang telah nikmat-nikmat yang telah engkau berikan kepadaku, kepada kedua orang tuaku. Agar supaya apa? Agar supaya aku ini selalu mengamalkan amalan solehan. Jadi itu bedanya. Makanya semoga kita ini diberikan panjang umur untuk ibadah di situ. Nah kalau usia, nah ini ya mungkin usianya cocok sekarang berapa, tapi kalau umur ini seberapa banyak kita gunakan untuk ridhonya Allah, nah itu umur kita itu. Makanya kita semoga diberi panjang umur untuk beribadah. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan terakhir kita membahas surat Al-Baqarah ayat 172. Ini nanti ada banyak hukum, Pak. Ada banyak hukum ini. Kita akan berbicara tentang keadaan darurat. Nah, ini penting, luar biasa ini. Makanya kita ini alhamdulillah mau belajar bertadabbur, mengkaji Al-Quran. Jadi kemarin saya sudah memulai yaqulu ta'ala, Allah itu berfirman amiran, sebagai perintah kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang mukmin. Untuk apa? Min akli bil akli min thayyibati ma razaqahum ta'ala. Untuk apa? Memakan makanan yang baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ingat ayat sebelumnya itu Allah menggunakan kalimat ya ayyuhan nas. Pada saat itu yang Allah gunakan, hendaklah kamu memakan yang halal, halalan thayyibah. Nah itu. Jadi ketika Allah menyampaikan mukhatabnya, orang yang diajak bicara Allah itu manusia, Allah bilang cari yang halal. Tapi sekarang di ayat ini Allah
hanya menyampaikan thayyibat, yang baik-baik saja. Kenapa? Karena kesadaran iman yang bersemi di hati orang-orang yang beriman menjadikan ajakan Allah kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin ini berbeda. Bedanya di mana? Dengan ajakannya kepada seluruh manusia, berbedanya di mana? Bahwa orang-orang mukmin tidak perlu disebutkan kata halal, bahwa karena keimanan yang bersemi dalam hati orang-orang yang beriman menjadi jaminan. Jaminan apa? Jaminan kejauhan mereka dari yang tidak halal. Jadi namanya orang beriman itu menjauhi dari yang tidak halal, menjauhi dari yang tidak halal, yang diharamkan. Makanya di sini diganti ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian kulu, makanlah min thayyibat, dari yang baik-baik. Gak perlu lagi kata halal. Kenapa? Karena ini orang yang beriman ini yang diajak bicara ini. Itu. Makanya Allah ingatkan, wa ayyashkuruhu ta'ala ala dzalika in kanu abidahu. Dan hendaklah orang-orang yang beriman, yang memperoleh nikmat itu, yang memperoleh rizki itu, hendaklah dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini makan, tidak sekedar makan saja. Kita ini orang beriman. Allah mempercayai kita, iki golongan wong mukmin nih. Dia kalau makan gak asal makan, dia akan cari yang baik. Yang baik maknanya apa? Yang tidak membahayakan dirinya. Saya kemarin sampaikan, ada makanan yang menyerang pikiran kita, otak kita, sehingga lupa, sehingga dia mabuk, lupa kepada Tuhannya. Ini Pak, dalam hal ibadah, hamba-hamba Allah yang dekat kepada Allah, wali-wali Allah itu Pak, jangankan mabuk, mereka menjauhinya. Bagaimana para hamba-hamba Allah, kekasih-kekasih Allah itu, ketika dia mau dioperasi pun, habaib-habaib itu yang saya baca itu, mereka bahkan ketika operasi tidak mau dibius Pak. Kenapa katanya alasannya? Mereka tidak mau dalam keadaan tidak sadar lupa kepada Allah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Lo jangan dicoba saya sama bapak lain Pak. Iya, nggak terima jengking, semaput. Itu. Jadi mereka tidak mau. Ketika ada tindakan, mereka tidak mau. Yang mereka lakukan adalah zikrullah, nggak mau lupa kepada Allah sedikit pun. Ingat bagaimana sahabat Rasulullah yang saya pernah baca itu Sayyidina Ali, yang pernah saya baca Sayyidina Umar, wallahu a'lam. Ketika terkena panah, pernah baca ya? Ketika terkena panah, kapan ini mau diambil? Karena sakit. Karena sakit. Panah itu mau diambil. Allahu Akbar. Setelah diskusi, kapan ya waktu yang paling enak ketika saya itu merasa hanya ingat Allah, lupa kepada saya ketika sholat. Masya Allah. Jadi ketika melaksanakan sholat, panah itu diambil. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini keimanan ini. Imannya sudah sebegitunya kepada Allah. Kita kebalikannya ya Pak. Sholat malah ingat kunci yang hilang itu. Allahu Akbar. Jadi makanan-makanan ini begitu berpengaruh. Bahkan Allah sampaikan di sini, hendaklah kalian bersyukur kepada Allah
ketika kalian mendapatkan rizki nikmat dari Allah, kalau kamu yang bersyukur itu merasa adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sampaikan kemarin, saya sendiri melihat dengan mata kepala saya sendiri. Mbah saya kalau mau makan pakai kopiah, pakai baju, Masya Allah. Begitu memahaminya mereka makna rizki makanan yang telah Allah kirimkan kepada mereka. Kita kadang, Masya Allah, termasuk saya, kadang diberi nikmat oleh Allah, masih komentar, Pak. Lo coba ono sambel lagi, lo lah tepak ini. Komen, padahal sudah dapat masak itu. Ya Rasulullah, komen, coba ayamnya ki rotok kering didik kriuk-kriuk paling. Allahu Akbar. Makanya kita dicontohkan oleh Rasulullah itu tidak pernah mencela makanan. Allahu Akbar. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini wa ayyashkuruhu ta'ala ala dzalika in kanu abidahu. Hendaklah kalian ini bersyukur kepada Allah ketika kalian berada dengan nikmat, dengan rizki yang Allah berikan. Pernah saya sampaikan, kalau minum, ingat Pak yang pernah saya sampaikan? Kalau minum, masuk, bismillah, nelan, alhamdulillah. Itu gimana ceritanya itu sekarang? Perkembangannya gimana itu? Ustaz Arif sendiri gimana? Alhamdulillah saya ngamalkan Pak, insya Allah. Iya. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Iya. Jadi Allahu Akbar. Ya kalau lupa ya tidak apa-apa lah, namanya manusia ya. Tapi keinginan itu ada. Maksudnya apa? Ini Allah sampaikan ini. Wa ayyashkuruhu ta'ala ala dzalika in kanu abida. Jadi kita ini kalau memang mau dianggap oleh Allah sebagai hambanya, bersyukurlah. Bersyukurlah ketika diberi nikmat oleh Allah. Masya Allah. Semoga kita semua dengan rahmat Allah digolongkan hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal aklu minal halali sababun litaqabbulid du'ai wal ibadah. Kenapa? Karena makanan-makanan yang halal, yang baik itu menjadi sebab bagi kita semua agar doa-doa kita, ibadah kita diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita bersyukur, ketika kita menjaga, nah di situ pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kama annal akla minal haram, begitu pula sebagaimana makanan haram yamna'u qubulat du'a wal ibadah, sebagaimana makanan haram bisa mencegah kita, doa-doa kita, ibadah kita, sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama ja'a fil haditsil ladzi rawahu Imam Ahmad, sebagaimana yang datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Haddatsana Abu Nadhr, haddatsana Al-Fudail bin Marzuq an Uday bin Thabit an Abi Hazim, an Abi Hurairah, sebagaimana hadis yang datang dari riwayat Imam Ahmad disampaikan kepada kami oleh Abu Nadhr, disampaikan kepada kami oleh Fudail bin Marzuq dari Uday bin Thabit dari Abi Hazim dari Abi Hurairah. Beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin.
Dalam hadis ini disampaikan oleh Rasulullah, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, bagus. Maka Allah tidak akan menerima kecuali yang baik atau bagus. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepada para utusan-utusannya. Jadi Rasulullah itu sudah mencontohkan kepada kita apa yang harus dilakukan. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah juga dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Dalam hal makanan juga terutamanya. Bagaimana menjaga yang baik, yang bagus, yang sekiranya tidak memberikan bahaya kepada dirinya, kepada tubuhnya. Faqala, kemudian disampaikan oleh Allah, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Apa yang Allah sampaikan kepada para rasul? Wahai para utusan Allah, makanlah kalian dari yang baik-baik dan hendaklah kalian berbuat saleh, berbuat baik. Sesungguhnya aku mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Sama kepada Rasul juga begitu. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah aku berikan kepada kalian. Rizki yang telah aku berikan kepada kalian. Tsumma dzakara ar-rajulu yatilu safar. Kemudian diingatkan, Pak. Disebutkan di sini ada satu kisah. Kisah tentang apa? Tentang seorang laki-laki yatilu safar yang sedang melakukan perjalanan. Ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila sama. Rambutnya awut-awutan, berantakan. Namanya musafir. Jadi sudah enggak karuan, kena angin, kena badai, kena ini gitu ya Pak ya. Wis, sudah enggak karuan. Kemudian ketika dalam keadaan seperti itu, dia dalam kesulitan yang seperti itu karena perjalanannya yang jauh, yamuddu yadayhi. Kemudian dia menjulurkan tangannya, berdoa. Apa yang disampaikan oleh pemuda ini? Ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhan, wahai Tuhan, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Tapi ketika dia bilang ya Allah, ya Rabbi,